Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dengan NPM 25783127 dari kelas 1D, ingin menjelaskan tentang prosedur, function, recursive, sequential search, dan binary search. Oke, yang pertama ada prosedur. Prosedur prosedur algoritma. Apa itu algoritma? Sekarang gini, bayangin kamu mau bikin mie instan, pasti ada langkah-langkahnya kan, seperti pertama rebus air, masukin mie, tambah bumbu, aduk, angkat, lalu makan. Nah, urutan langkah itulah yang disebut algoritma. Jadi algoritma itu sebenarnya cara atau langkah-langkah yang logis buat menyelesaikan suatu masalah. Intinya algoritma itu panduan dibikin biar kita nggak salah saat menyelesaikan sesuatu. Lalu terus, apa itu prosedur? Kalau algoritma itu konsep langkah-langkah, prosedur itu lebih ke detail urutannya. Prosedur itu biasanya ditulis jelas supaya orang bisa ikutin tanpa bingung. Contohnya kayak SOP di tempat kerja atau tutorial. Prosedur itu ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada instruksi spesifik, lalu ada aturan kalau begini lakukan ini. Jadi prosedur itu adalah implementasi dari algoritma dalam bentuk urutan yang langkah yang lebih jelas. Nah, apa aja sih contoh-contoh prosedur algoritma itu? Nah, contoh yang pertama itu ada prosedur nyalain komputer. Seperti pertama, tekan tombol power, lalu tunggu layar nyala, lalu masukkan password, dan yang keempat, laptop siap dipakai. Simpel banget kan? Nah, yang kedua itu ada prosedur cari bilangan terbesar di data. Misal, kamu punya hari angka 5, 2, 9, 4, 7. Prosedurnya itu yang pertama ada anggap anggap angka pertama sebagai yang terbesar. Lalu yang kedua, cek angka berikutnya satu persatu. Lalu kalau ada angka yang lebih besar, nanti nilai terbesar. Dan yang terakhir, setelah semua dicek, angka terbesar ditemukan. Selanjutnya, ciri-ciri prosedur algoritma. Nah, prosedur algoritma itu harus pertama jelas, yang kedua runtut, yang ketiga logis, dan yang terakhir akhirnya pun harus jelas. Lalu hubungan prosedur dengan algoritma, sederhananya begini, algoritma itu konsep langkah-langkah. Nah, prosedur itu adalah langkah-langkah yang dijelaskan secara rapi dan bisa diikuti. Dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita masuk ke function. Function itu bisa kamu anggap sebagai mesin kecil yang punya tugas tertentu. Kamu masukin sesuatu, function ngolah, lalu keluar hasilnya. Function itu kayak mesin gorengan, masukin tahu, keluar tahu crispy. Di pemrograman juga begitu. Function dibikin buat ngerjain satu tugas khusus, bisa dipanggil kapan saja, dan bisa dipakai berulang-ulang. Lalu apa aja sih struktur function? Umumnya function punya nama function, parameter, prosedur di dalam function, lalu return atau output. Nah, contoh function dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu function buat ngecek apakah angka ganjil atau genap. Nah, pertama masukkan angka, lalu kedua itu proses cek sisa bagi kedua, lalu output ganjil atau genap. Nah, kenapa sih kita harus pakai function? Kita harus pakai function itu biar nggak ngulang-ngulang pekerjaan, biar program lebih rapi, biar gampang dibaca dan diperbaiki, dan biar kerja tim lebih enak.
Lalu selanjutnya apa aja sih jenis-jenis function? Nah, secara umum yang pertama itu ada function yang mengembalikan nilai atau return function. Contoh, hitung umur dalam kurun 2005. Lalu tambah dalam kurun 3,2. Nah, itu akan menghasilkan 5. Ciri-cirinya itu ada kata return dan outputnya jelas. Lalu yang kedua ada function tanpa return. Contohnya itu adalah function untuk menampilkan teks, function untuk print hasil, lalu function untuk ngasih notifikasi. Ciri-cirinya itu nggak ada return dan hanya menjalankan perintah. Lalu bagaimana alur kerja function itu? Nah, biar kebayang alurnya itu begini. Pertama, program utama berjalan. Lalu kedua, ketika butuh sesuatu, program memanggil function. Lalu function dijalankan. Nah, hasilnya kalau ada dikembalikan ke program utama. Lalu terakhir program utama lanjut. Ibaratnya itu kayak kamu atau program utama itu minta ke teman atau function. Nah, teman ngerjain. Setelah selesai, teman kasih hasilnya. Lalu kamu lanjutin kerja. Nah, contoh sederhana dengan format logaritma. Misalnya, function hitung luas persegi. Itu pertama kita masukkan function luas persegi dalam kolom sisi. Lalu return sisi kali sisi. Add function. Di program utama kita masukkan output luas persegi dalam kolom S. Hasilnya 25. Lalu sekarang kita masuk ke rekursif. Rekursif itu adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Ya, benar. Functionnya nge-call dirinya lagi. Filosofinya begini. Nah, kalau masalahnya besar, kita pecah jadi masalah kecil. Terus masalah kecil itu diselesaikan dengan cara yang sama sampai ketemu kondisi paling sederhana yang nggak perlu dipecah lagi. Jadi, rekursif itu kayak kamu nyuci piring yang banyak, kamu ambil satu piring, sisanya ulangi cara yang sama. Atau kamu naik tangga, naikin satu langkah, lalu sisanya tetap naik tangga. Nah, selanjutnya inti dari rekursif yaitu base case plus rekursif case. Biar rekursif itu aman dan gak error, ada dua bagian penting. Yang pertama itu base case atau berhenti di sini. Ini adalah kondisi paling sederhana di mana function tidak memanggil dirinya lagi. Kalau base case-nya nggak ada, komputer bakal manggil dirinya terus sampai melet. Maksudnya error, infinite recursion. Lalu kedua ada recursive save. Ini adalah bagian yang memanggil dirinya. Ini bagian yang bilang, oke, masalah kamu gede, pecah dikit, terus aku panggil dirinya sendiri buat barisin sisanya. Nah, terus apa aja sih contoh rekursi dalam kehidupan nyata? Yang pertama, ada hitung mundur. Misal, kamu disuruh hitung mundur dari 5. Kita buat. Yang pertama 5, selanjutnya 4, lalu ketiga, selanjutnya 2, dan yang terakhir 1. Lalu selesai. Rekursinya begini, kalau n lebih besar dari 0, kita tampilkan n, panggil function dalam kurung n kurang 1. Lalu kalau n sama dengan 0, itu akan stop base case. Ketahuan ya. Contoh kedua, itu ada faktorial. Ekspor dulu kita. Misalnya, kita ambil contohnya faktorial 5. Faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dengan rekursif, n tambah 1 sama dengan n kali dalam kurung n minus 1 dan seru. Lalu contoh ketiga itu ada pecah kertas atau bayangan rekursif.
contohnya begini, kamu punya kertas terus kamu sabik jadi dua, lalu tiap bagian kamu sabik lagi jadi dua, dan terus berulang sampai ukuran yang kamu mau. Setiap bagian menjalankan proses yang sama. Apa sih kelebihan rekursif? Mau lihat guys satu video berapa? Kelebihan rekursif itu adalah kodenya jadi lebih pendek dan rapi, cocok untuk masalah yang polanya berulang, dan juga enak dipakai struktur bercabang seperti pohon atau tree, graf, pencarian, dan puzzle seperti menara Hanoi. Tapi rekursif juga punya kekurangan. Apa aja sih kekurangan rekursif? Yaitu bisa bikin error kalau base case nggak jelas, kurang efisien dibanding iterasi atau loop, dan juga terlalu banyak pemanggilan function, dan bisa yang mengakibatkan boros memori. Makanya rekursif itu dipakai ketika memang lebih cocok, bukan karena so keren. Selanjutnya kita masuk ke sequential search. Sequential search adalah metode pencarian data dengan cara ngecek elemen satu persatu dari awal sampai ketemu atau sampai habis. Bayangin, kamu lagi nyari nama teman kamu di daftar kelas yang gak disortir. Cara paling realistis adalah pertama, lihat baris pertama, yang kedua, kalau bukan turun baris kedua. Selanjutnya, kalau masih bukan, lanjut lagi sampai ketemu atau sampai daftar habis. Nah, itu dia sequential search. Nah, bagaimana sih cara kerja sequential search? Misalnya nih, kamu punya array 7, 3, 9, 5, dan 2, dan kamu mau cari angka 5. Makanya ya, itu pertama, cek indeks 0 sampai 7, lalu bukan, akan menghasilkan bukan. Lalu yang kedua, cek indeks 1 dan 3, lalu hasilnya bukan. Yang ketiga, cek indeks 2 sampai 9, lalu hasilnya bukan. Lalu keempat, cek indeks 3 sampai 5, hasilnya ketemu. Stop. Nah, kapan sih sequential search itu dipakai? Metode ini biasanya dipakai kalau datanya belum diurutkan atau unsorted, dan juga ukuran data tidak terlalu besar, lalu mau cepat dan simpel dalam implementasi, dan juga struktur data fleksibel seperti array list dan lain-lain. Kalau data sudah diurutkan, biasanya pakai binary search karena lebih cepat. Lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangan sequential search ini? Nah, kelebihannya itu adalah paling sederhana, nggak butuh data terurut, mudah diaplikasikan di semua bahasa pemrograman, dan cocok buat data kecil. Lalu kekurangannya dari sequential search itu lambat kalau datanya besar, lalu waktu pencarian bisa panjang kalau elemen ada di akhir, dan yang terakhir worst case atau harus mengecek semua elemen. Lalu kompleksitas waktunya itu, yang pertama itu best case, ketemu di awal, lalu yang kedua ada average case, ketemu di tengah, lalu yang ketiga ada worst case, ketemu di akhir atau nggak ketemu. Intinya semakin banyak datanya semakin lama. Ilustrasinya itu seperti ini. Bayangin kamu nyari baju favorit di tumpukan lemari yang berantakan. Kamu nggak bisa langsung lompat ke tumpukan ketujuh. Yang kamu lakukan pasti, pertama ambil baju paling atas, kedua lihat, lalu hasilnya bukan. Yang ketiga ambil baju berikutnya, yang keempat lihat lagi sampai ketemu. Itulah sequential search. Lalu terakhir kita masuk ke binary search. Binary search itu adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membelah data menjadi dua bagian, mencari di bagian yang berpotensi berisi data, lalu membelahnya lagi, dan begitu terus sampai ketemu.
Mirip kayak kamu nyari nomor rumah di jalan yang nomornya berurutan. Cari kata di kamus, lalu cari nama di daftar absen yang sudah diurutkan. Kita nggak cek satu-satu, kita langsung loncat ke tengah. Masa kerjanya tuh begini. Kan kita punya array terurut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan kita mau cari angka 10. Maka binary search-nya adalah pertama ambil tengah, tengahnya 8. 10 lebih besar dari 8, berarti dari kanan. Yang kedua, ambil tengah dari bagian kanan. Bagian kanan itu ada 10, 12, 14. Tengahnya ada 12. 10 itu lebih kecil dari 12, berarti dari kiri. Lalu yang terakhir, ambil tengah dari bagian kiri. Sisa satu data, tersisa 10. Langsung ketemu. Untuk sequential search bisa butuh step sampai 7 kali. Nah, binary search ini cuma perlu 2 sampai 3 kali. Perbandingan kecepatannya jauh banget. Bahkan cara kerjanya itu seperti ini. Binary search selalu melakukan pertama tentukan low, kedua tentukan high, yang ketiga hitung mid sama dengan low plus high strip 2 atau garis miring 2. Lalu bandingkan, jika cari sama dengan data dalam kurung mid, bisa selesai. Jika cari lebih kecil data dalam kurung mid, pindah ke kiri. Lalu terakhir jika cari selesai data dalam kurung mid, pindah ke kanan. Ulangi sampai ketemu atau batas habis. Nah, keunggulan binary search ini cepat banget, cocok untuk data besar, sederhana implementasinya, digunakan di banyak teknologi seperti database, search engine, dan library. Nah, binary search ini juga punya kekurangan, yaitu data harus urut, kurang cocok untuk data yang sering berubah atau harus di-sort ulang. Dan yang terakhir, perlu perhitungan indeks, kadang membingungkan di awalnya. Ilustrasinya tuh kayak begini. Bayangin kamu mau cari kata kucing di kamus. Kamu gak bakal baca dari halaman 1. Kamu langsung buka tengah. Tengahnya mungkin huruf M. Kucing ada di huruf K, berarti ke kiri. Lalu buka tengah bagian kiri, terus sampai ketemu. Itulah binary search. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.